Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera anak sekalian. Ketemu kembali di kelas 5. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak sekalian, apakah anak sekalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, di hadapan anak sekalian ada gambar, yaitu gambar berbagai macam buah-buahan. Ada buah nanas, ada jambu, ada anggur, ada pisang, dan lain sebagainya. Apakah anak sekalian selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Gambar ini sangat baik untuk kita makan, untuk menjaga kesehatan kita, agar kita tetap sehat karena memakan buah-buahan. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apakah anak sekalian tahu apakah itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Dengan iklan, masyarakat menjadi tahu tentang produk-produk unggulan yang ingin disampaikan oleh pemberi iklan. Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai isi iklan. Karena kalau gambarnya tidak sesuai dengan isinya, maka pesan-pesan itu tidak tersampaikan. Sebab itu maka iklan dibuat untuk mengajak seseorang untuk mengetahui keunggulan-keunggulan apa yang ingin disampaikan di dalam iklan tersebut. Nah, anak sekalian, media penyampaian iklan itu terbagi menjadi dua, yaitu media cetak, kemudian media elektronik. Media cetak contohnya surat kabar, koran, dan majalah. Kemudian media elektronik contohnya ada radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti di dalam iklan. Jadi, iklan tersebut ada kata kunci merupakan inti dari isi iklan tersebut, sehingga akan jelas tersampaikan dengan kata-kata yang dimaksud. Perhatikan contoh iklan berikut. Di depan anak sekalian ada gambar dengan menggunakan kata-kata kunci. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kata kunci dari iklan di samping pertumbuhan otak anak. Tujuan iklan di samping mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Sekarang perhatikan, di sini ada gambar sapi. Untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi setiap hari banyak memakan rumput. Dengan rumput itulah maka sapi menjadi makanan yang sehat untuk kita konsumsi, sehingga rumputnya pun harus rumput yang baik pula. Selanjutnya perhatikan, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan
ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Contohnya adalah hewan pada sapi, ini adalah termasuk hewan ruminansia. Contohnya selain sapi ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang, termasuk hewan ruminansia. Sekarang perhatikan gambar pencernaan sapi sebagai berikut. Di sini ada gambar sapi dengan organ pencernaan. Ini mulut. Di dalam mulut sapi terdapat ada gigi, lidah, dan salvina. Selanjutnya ini adalah isofokus yang menghubungkan dari mulut ke perut, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Selanjutnya adalah rumen. Rumen ada di dalam perut sapi ini. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri di dalam perut. Selanjutnya retikulum, tempatnya di sini. Di sini makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada omosum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian abomasum. Ini merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya usus. Usus sapi yang dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Dan yang terakhir, anus, yaitu tempat keluarnya feses sapi atau kotoran sapi. Nah, demikianlah anak sekalian gambaran pencernaan pada sapi. Selanjutnya, alur pencernaan pada hewan ruminansia adalah yang pertama mulut, kemudian isofagus, rumen atau perut besar, kemudian mulut yaitu untuk memamah biak. Ya, makanan dimakan kembali di mulut setelah masuk di lambung, jadi dinamakan memamah biak. Setelah dari mulut atau memamah biak, kemudian ke retikulum, yaitu perut jala. Selanjutnya omasum, yaitu perut kitab. Kemudian abomasum, perut masam. Selanjutnya lari ke usus. Dari usus ini kemudian ke anus, yaitu tempat keluarnya feses atau kotoran. Nah, inilah rangkaian pencernaan pada hewan ruminansia dari mulut, esofagus, rumen, mulut, kemudian retikulum, kemudian omasum, kemudian abomasum, usus, dan anus. Nah, demikian anak sekalian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak sekalian sudah jelas.
Pak Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.